Riau terluka parah saat sedang menunggu ujian skripsi. Faradila diserang dengan senjata tajam oleh seorang mahasiswa yang ia kenal dekat. Pelaku ditangkap petugas keamanan kampus dan dibawa ke Polsek Bina Widya beserta parang dan kapak sebagai barang bukti. Saat itu korban sedang menunggu jadwal ujian di ruangan lantai 2 ini. Namun seketika datang si pelaku dengan membawa parang dan kampak. Namun saat itu yang dikeluarkan kampak, mendatangi di ruangan ujian ini, di ruangan ujian hukum ini, lalu menyerang si korban. Ini yang kami tahu asmara sih, cuma nanti kami dalami lagi. Kalau dari keterangan yang kami dapat di TKP, sempat melarikan diri melalui jendela, namun sempat dikejar lagi oleh pelaku. Atas peristiwa ini, pihak kampus UIN Suska Riau merasa sangat prihatin karena penganiayaan terjadi di lingkungan pendidikan. Pihak kampus UIN Suska Riau akan memberikan sanksi kepada mahasiswa pelaku penganiayaan sesuai kode etik kampus dan menyerahkan proses hukum ke polisi. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Jadi untuk mencegah ke depan kita akan melakukan lagi, sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Polda, BNN dan beberapa pihak untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan kita di kampus. Korban yang luka berat kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad. Sementara akibat perbuatan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Hanya karena merasa diabaikan, pelaku nekat membacok teman dekatnya sedang fokus menyelesaikan ujian skripsi. Kita bahas bersama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Magfiroh. Pak Magfiroh, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke Pak Dekan, dari koordinasi dengan polisi, apa yang bisa pihak kampus sampaikan? Oh ya, dari peristiwa ini kita sudah bekerja sama dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai hari ini kita dengan pihak kepolisian dan sekarang pelaku sedang ditahan di Polsek Kota Pekanbaru. Untuk status kemahasiswaannya seperti apa, Pak? Ya, kampus kita kan punya kode etik tersendiri. Bentuk-bentuk akan dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat, itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada di kode etik ini. Dan sekarang tim kode etik sedang berjalan untuk mendalami perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini, dan dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Pak, tapi kalau untuk sosok dari tersangka ini sendiri, Pak, bagaimana dosen menangkapnya? Apakah pernah ada laporan juga terkait tersangka sebelumnya? Oh ya, ini kita tidak punya catatan buruk untuk tersangka ini atau pelaku ini. Baik-baik, hanya saja dia ini kita kenal orang yang sangat introvert atau sangat pendiam, dan berdasarkan informasi dari teman-teman korban bahwa memang ia ini merasa terabaikan karena memang di masa sebelumnya, di masa KKN, karena memang satu kelompok merasa terperhatikan, mungkin dalam bahasa anak muda hari ini ia ini merasa bawa perasaan gitu, padahal itu hanya sifatnya motivasi untuk kerjasama di tempat kuliah kerja nyata gitu. Pak, kalau untuk korban saat ini kondisi seperti apa, Pak? Dan apakah pihak kampus juga akan memberikan pendampingan? Oh ya, alhamdulillah berita hari ini yang kita dapatkan, Farah setelah melakukan operasi hari ini, dan pukul 1 tadi telah kembali ke ruang rawat inap. Oke, kalau dari pihak kampus akan ada pendampingan, Pak? Gimana Mbak? Kurang jelas. Dari pihak kampus akan memberi pendampingan juga untuk korban, Pak? Ya. Kita tiap hari terus mendamping dan memantau kondisi Farah, dan hari ini kondisi beliau sangat baik karena
dibandingkan dengan hari sebelumnya gitu. Sangat baik. Oke, tapi kalau korban dan pelaku ini mereka berada di angkatan yang sama kah Pak dan jurusan yang sama? Oh ya, berada di angkatan yang sama dan di program studi yang sama, hanya saja beda kelas. Oke, kemudian juga Pak kalau dari catatan dari kampus apapun juga mungkin dari dosen, apakah sebelumnya pernah ada keluhan yang disampaikan juga oleh korban Pak sebelumnya? Tidak ada sebenarnya ya. Ini kalau boleh saya cerita sedikit bahwa si pelaku ini berdasarkan informasi yang kita rangkum di lapangan bahwa pelaku ini merasa terabaikan. Oke. Farah di waktu KKN itu dia sekretaris di kelompoknya, sehingga dia tentu termasuk orang yang memberi motivasi ke kawan-kawan untuk giat menyelesaikan proker-proker yang telah direncanakan. Seperti di sini pelaku merasa terperhatikan yang mungkin boleh jadi sebelumnya tidak pernah ia dapatkan, sehingga akhirnya dia merasa ada hal yang spesial, padahal oleh korban sebenarnya nggak ada apa-apa, biasa aja, jadi hanya seperti kerja. Nah, jadi ketika Farah akan seminar proposal, jadi bukan ujian skripsi ya, seminar proposal. Jadi dia kirim berita di grup KKN-nya itu, mohon doanya ya, saya besok ini mau seminar proposal. Nah, diduga mengetahui keadaan Farah besoknya akan ada datang ke kampus, lalu disitulah. Oke, baik. Doa terbaik untuk korban semoga segera pulih. Pak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Qasim, Pak Mafiro, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak.